Apa jadinya jika sebuah kesetiaan dan pengorbanan dibalas dengan pengkhianatan? Kisah ini menceritakan tentang bagaimana cinta dan pengorbanan terasa sia-sia tanpa arti. Perjalanan kisah ini cukup menguras air mata, karena masih banyak terjadi di kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Sebelum menyimak kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan gratis kisah menarik selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan semoga diberkahi dengan rizki yang berlimpah. Dina, seorang wanita sederhana dari desa kecil, telah mengabdikan dirinya sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi selama 4 tahun terakhir. Meninggalkan kampung halamannya bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi demi masa depan keluarga kecilnya, Dina rela menanggung rindu yang mendalam. Suaminya, Darto, dan anak sematawayangnya, Andi, menjadi semangat utama yang terus membakar tekadnya untuk bertahan. Setiap bulan, Dina menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk dikirim ke rumah. Ia membayangkan Darto bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Andi tumbuh dengan kehidupan yang lebih baik. Tak jarang, ia menyelipkan hadiah kecil seperti pakaian atau mainan untuk Andi, berharap itu bisa sedikit mengobati kerinduan. Dina telah lama memendam mimpi untuk kembali. Kejutan besar telah ia rencanakan untuk Darto dan Andi. Ketika berbicara di telepon, suara Darto selalu terdengar hangat dan penuh perhatian. Meskipun ada jeda hening yang kadang membuat Dina bertanya-tanya. Namun, ia memilih untuk percaya, yakin bahwa suaminya menjaga rumah tangga mereka dengan baik. Setelah kerja keras dan doa yang panjang, Dina akhirnya bisa membeli tiket pulang. Hari itu terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Dina berjanji pada dirinya sendiri, kehadirannya akan membawa kebahagiaan dan harapan baru untuk keluarganya. Dengan hati penuh semangat, ia membayangkan senyuman Darto yang menyambutnya di pintu dan pelukan Andi yang hangat. Dina yakin ini adalah awal dari babak baru. Dalam hidup mereka, sore itu Dina pulang dengan semangat membuncah. Setelah 4 tahun jauh dari keluarga, akhirnya ia bisa kembali. Matahari yang bersinar lembut seolah menyambutnya, menambah keyakinan bahwa momen ini akan menjadi awal baru yang indah. Dengan langkah penuh harap, Dina menaruh kopernya di depan rumah dan merapikan penampilannya. Ia ingin kejutan ini menjadi sempurna. Namun, begitu ia membuka pintu, hanya keheningan yang menyambutnya. Tidak ada suara langkah kaki Darto yang tergesa menghampirinya. Tidak ada suara tawar yang Andi yang ia rindukan. Dina melangkah pelan, mengamati setiap sudut rumah yang terasa begitu asing meskipun setiap detailnya masih ia kenal. Tiba-tiba, suara tawa pecah dari arah kamar tidur. Suara itu membuat Dina berhenti sejenak. Tawa itu begitu familiar, suara Darto. Namun, ada yang janggal. Ada suara lain, suara seorang perempuan, menyatu dengan tawa suaminya. Dina merasakan dadanya berdenyut kencang. Penasaran bercampur cemas mendorongnya untuk mendekat ke kamar. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu kamar yang sedikit terbuka. Pemandangan di depannya seperti petir di siang bolong. Di atas ranjang yang seharusnya menjadi saksi cinta mereka, Darto suami yang ia anggap setia, sedang bermain terongnya sambil tertawa geli merangkul seorang wanita. Wanita itu bukan orang asing, itu adalah Nani, tetangga mereka seorang janda yang tinggal di rumah sebelah. Dina hanya bisa berdiri terpaku. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Suara tawa di dalam kamar mendadak lenyap saat keduanya menyadari kehadirannya. Darto dan Nani menoleh, wajah mereka berubah panik dengan permainan terong yang belum usai, tetapi Dina tidak peduli lagi. Dunia yang ia bayangkan penuh kebahagiaan kini runtuh di hadapannya, berganti dengan kenyataan pahit yang mengoyak hatinya. Mata Dina mulai berkaca-kaca,
tetapi ia menahan tangisnya. Ia memutar tubuh, meninggalkan kamar tanpa sepatah kata. Setiap langkah terasa berat. Seolah-olah bebannya lebih dari sekadar koper yang ia bawa. Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya kini menjadi luka yang tak terlukiskan. Nani tampak kaget dan salah tingkah. Wajahnya yang tadi penuh tawa yang menggelitik kini memucat. Ia menatap Dina dengan raut bersalah sebelum bangkit dari ranjang. "Aku pergi dulu," katanya pelan, berusaha menghindari tatapan penuh luka itu. Tanpa menunggu jawaban, Nani segera meninggalkan kamar, meninggalkan Dina dan Darto dalam keheningan yang memekakkan telinga. Darto tampak panik, tapi ia tak beranjak dari tempatnya. Wajahnya merah, campuran rasa bersalah dan bingung, seolah-olah ia tengah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Namun sebelum ia sempat berbicara, suara Dina yang lirih tetapi penuh luka memecah kebisuan. "Apa ini, Darto?" tanya Dina, suaranya nyaris tak terdengar, tetapi setiap kata seperti duri yang menusuk. Ia berdiri di ambang pintu dengan tubuh yang tampak lemah, namun tatapannya begitu tajam, menuntut penjelasan. Darto menundukkan kepala, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin menjawab, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dina menunggu, tetapi tak ada satupun kata yang terucap. Detik-detik terasa seperti selamanya, sementara Dina mencoba memahami bagaimana cinta yang selama ini ia pertahankan berubah menjadi pengkhianatan yang menyakitkan. Akhirnya, Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya meski air mata mulai menggenang di matanya. "Jadi, inikah yang kau lakukan saat aku bekerja keras di sana?" katanya dengan nada getir. "Saat aku menahan rindu, menabung untuk kita, dan memimpikan rumah tangga yang utuh?" Darto hanya bisa berdiri diam, seperti seorang terdakwa yang sudah tahu vonisnya. Dina tak lagi menunggu jawaban. Ia tahu, apapun yang Darto katakan tidak akan menghapus luka yang baru saja mengoyak hatinya. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan kamar, meninggalkan suaminya yang kini hanya menjadi bayangan dari seseorang yang dulu ia cintai. Hari-hari setelah kejadian itu terasa sangat lama bagi Dina. Ia menutup diri dari semua orang, termasuk Darto. Suaminya mencoba untuk berbicara, meminta maaf, dan menjelaskan bahwa itu hanya kesalahan sesaat. Namun, bagi Dina, rasa sakitnya begitu mendalam. Bagaimana ia bisa memaafkan pengkhianatan yang begitu besar? Dina merenung. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan yang ia impikan akan berakhir seperti ini. Selama bertahun-tahun, ia mengorbankan segalanya untuk keluarga mereka, namun ternyata ada sisi lain yang tidak pernah ia ketahui. Kini, Dina harus memilih antara melanjutkan hidup bersama suaminya atau melepaskannya. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap foto Andi yang ada di meja. Anaknya yang masih kecil ini tentu tidak mengerti apa yang terjadi. Dina tahu, ia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi yang pasti, ia tak akan pernah membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini lagi. Ketika Dina menemukan Darto bersama Nani, bukan hanya sebuah pengkhianatan fisik yang ia saksikan, tetapi juga penghancuran semua harapan, mimpi, dan kepercayaannya. Bagi Dina, pengkhianatan ini lebih dari sekadar tindakan sesaat, itu mencerminkan ketidakpedulian Darto terhadap pengorbanan besar yang Dina lakukan demi keluarga mereka. Ketika Darto berusaha mengemis untuk mempertahankan rumah tangga, Dina melihat bahwa permintaan maaf itu tidak cukup untuk membalikkan apa yang telah terjadi. Dina menyadari bahwa cinta tanpa rasa hormat dan kepercayaan bukanlah cinta yang sejati. Baginya, hubungan yang dibangun di atas kepercayaan yang telah hancur akan sulit untuk diperbaiki, terutama karena luka yang ditinggalkan begitu dalam. Keputusan Dina untuk berpisah bukan hanya didorong oleh rasa sakit, tetapi juga oleh keinginannya untuk menghargai dirinya sendiri. Ia merasa bahwa melanjutkan hubungan dengan Darto hanya akan memperpanjang penderitaan dan menghapus martabatnya. Dengan memilih untuk pergi, Dina menunjukkan keberanian untuk memulai kembali.
Meskipun itu berarti meninggalkan sesuatu yang pernah ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Dina paham bahwa memaafkan adalah hal yang mungkin, tetapi membangun kembali kepercayaan tidak selalu bisa dilakukan, terutama ketika pengkhianatan itu begitu dalam dan terjadi di saat ia memberikan segalanya untuk keluarga. Demikianlah kisah ini, ambil kebaikan dan buang keburukan dari kisahnya. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Terima kasih.